Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Atas perkenan-Mu kami bisa sampai di pagi hari ini menghirup udara segar yang telah Engkau sediakan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas diri kami untuk menuntun dan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah memperoleh kemenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, keberadaan kita saat ini dapat diibaratkan seperti seorang tentara yang sedang berperang melawan musuh. Namun musuh yang kita hadapi di dalam peperangan ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi kita sedang melawan iblis atau roh-roh jahat di udara, melawan segala keinginan diri dan kuasa di luar diri kita. Kita simak di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Agar beroleh kemenangan, maka kita harus terus berlatih untuk membentengi iman kita dari kehancuran, yaitu dengan menggunakan perisai iman, sehingga panah api dari iblis dapat dipadamkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bagaimana iblis mencari kesempatan untuk menyerang kita dan apa saja yang akan dilakukannya kepada kita orang percaya. Iblis berupaya membutakan mata rohani kita. Ia bagai pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ia akan mencuri damai sejahtera kita. Bahkan ia suka berkata dusta. Boleh kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dan pasal 10 ayat 10a. Apa yang dilakukan oleh iblis terhadap kita bertujuan untuk melemahkan iman percaya kita, sehingga kita dibuatnya tidak berdaya dan jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah, tidak boleh kompromi, dan jangan memberikan kesempatan baginya menyentuh batin kita, masuk dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita hidup di dalam kasih Allah, kasih yang dinyatakannya di dalam diri Kristus yang telah rela mati bagi kita. Kita merupakan bagian dari kasih Allah yang tidak dapat dipisahkan. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan diri kita dari kasih Allah. Hal ini menjadikan kita sebagai orang yang dapat memperoleh kemenangan. Di saat kita memutuskan untuk bersabar saat sedang menghadapi masalah, hal tersebut merupakan suatu kemenangan diri kita atas emosi. Ketika kita mampu mengatakan tidak dan menahan diri untuk tidak berbuat dosa, hal ini pula merupakan kemenangan
atas penguasaan diri kita. Artinya, kita menang terhadap hal-hal yang tidak kelihatan di dalam batin kita yang bersifat kekal bersama Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan sering menghampiri di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, juga di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam hubungan persahabatan kita, dan masih banyak lagi. Hampir di segala aspek kehidupan kita, kita harus menyadari kasih Allah yang melekat dalam diri kita, yang merupakan jaminan bagi kita untuk memperoleh kemenangan. Dan milikilah persekutuan yang indah di dalam firman Tuhan untuk mendapatkan kunci-kunci kemenangan di dalam menghadapi setiap pertempuran. Gunakanlah itu, maka kita akan memperoleh kemenangan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang baru saja diperdengarkan bagi kami. Firman yang memberikan kekuatan bagi kami, yang mengingatkan kami kembali bahwa hanya firman-Mu sajalah satu-satunya penuntun di dalam hidup kami, sebagai perisai bagi kami di saat menghadapi pencobaan. Hanya firman-Mu sajalah yang berisikan kunci sebagai jawaban untuk setiap pertempuran yang kami hadapi. Kami memohon ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami di setiap menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup kami. Buatlah kami mampu bertahan, bahkan menang melawan maut. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh hidup ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan-Mu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitas-Mu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.